Kisah di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita, namun sayang ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya harus dikabulkan, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa gadis itu mengurung dirinya di dalam kamarnya. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu! Sang ibu tergesa-gesa menghampiri putrinya. Sudah berapa kali sih aku bilang kalau setiap pagi itu ibu harus menata rapi kamarku, menyiapin lulur, air hangat, dan buatin minuman sari buah untukku. Kamu sudah besar, Nak. Kamu bisa melakukan semuanya sendiri. Ibu kan tahu aku lagi sibuk. Sang ibu hanya mengelus dada, hatinya gelisah. Kesibukan mempercantik diri, hanya itulah yang selalu dilakukan putrinya yang pemalas itu. Matahari mulai memancarkan sinarnya. Sang ibu mulai bersiap-siap untuk berangkat ke sawah untuk bekerja. Ia tidak lupa mengajak Darmi untuk membantunya di sawah. Darmi, ayo bantu ibu bekerja di sawah, Nak. Enggak, Bu. Nanti kalau kuku sama kulitku kotor kayak apa? Apa Ikam tidak kasihan sama ibu, Nak? Aku lagi dandan, Bu. Akhirnya sang ibu pergi ke sawah sendirian. Setelah ibu pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Upahnya mana? Nah, ini dia. Jangan, Nak. Uang itu untuk ibu beli beras. Bedakku habis, Bu. Mesti beli yang baru lah. Ikam itu jadi anak bisanya cuma minta aja, tapi kada pernah mau kerja. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upahnya yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikan yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Bu, mana uangnya? Nak, coba kamu bantu ibu bekerja di sawah. Apaan sih, Bu? Ibu kan sudah tua, Nak. Kalau ibu dipanggil Tuhan, ibu gak khawatir lagi kamu bisa mengurus dirimu sendiri. Kita itu orang miskin, kita harus tetap bekerja untuk bisa makan. Suruh siapa jadi orang miskin? Lagipun, aku gak pernah minta Ikam jadi ibuku. Ibu pun sedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Baiklah anakku, ibu cuma mohon agar kamu tidak mengurung diri di rumah. Keluar dan lihatlah lingkunganmu agar ibu tenang kalau suatu saat dipanggil Tuhan. Hari berganti hari. Akhirnya sang anak pun menuruti kehendak ibunya.
Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Hingga pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja di pasar yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Coba lihat deh cewek itu. Cantik banget kan? Iya benar. Cewek itu bagai bidadari surga. Elok parasnya. Gak sanggup aku buat menatap keindahannya. Iya, malahan cewek itu lebih cantik daripada bunga mawar. Rasanya aku tertarik buat kenalan. Tapi yang di belakang itu siapa? Entahlah, siapa ya dia itu? Aku kasihan ngelihat wanita tua di belakangnya. Apa mungkin dia itu? Jangan berpikir yang macam-macam. Gak boleh menduga yang tidak baik. Mau kemana kamu? Mau kenalan sama dia? Ku ikut. Di antara orang yang melihat itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu. 2-3 burung gagak. Mau kenalan sama aku gak? Apa sih? Gak usah deket-deket deh. Yang jalan di belakangmu itu ibumu. Bukan, dia itu budak. Hai manis, yakin dia itu bukan ibumu? Bukan, sudah ku bilang dia itu budak. Pergi sana. Astaga. Jangan gitu. Hargai orang ini, meskipun dia budakmu. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya si ibu pun berdoa. Ya Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis, memohon ampun kepada ibunya. Ibu, maafin ulun, Bu. Ampuni kedurhakaan ulun selama ini. Ibu, ampuni ulun, Bu. Maafkan ibu, nak. Ibu. Anak gadis itu terus meratap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu.
sekalipun menjadi batu. Namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menintikan air mata, seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Jauhkan resah, lihat segalanya